Oke, selamat sore kakak-kakak semuanya. Nah, hari ini saya akan praktekkan cerita pertama untuk bulan April. Nah, gimana ceritanya dan apa aja alat peraganya? Nanti saksikan aja video ini ya. Nah, untuk cerita pertama ini yang berjudul Aku Anak Pemberani. Ini diambil dalam cerita Alkitab ya teman-teman. Cerita Alkitab terdapat di Bilangan 13. Bilangan pasal 13. Itu tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Nah, seperti apa ceritanya, seperti alat peraganya. Alat peraganya itu ada gambar seperti ini, seperti biasanya. Terus ada topeng yang begini. Ini ada Yosua, ini Kaleb. Yang ini adalah pengintai, perwakilan dari pengintai-pengintai itu. Nah, bagaimana cara mainnya? Yuk kita dengarkan ceritanya sama-sama. Selamat sore adik-adik semuanya. Ya, wah, kayaknya kelihatannya asik-asik semua ini. Wah, si Meme, si Alung senyum bahagia hari ini ya. Wah, mantap. Itu dong baru keren. Itu baru anak murid kakak. Nah, hari ini kakak mau tanya sama kalian. Di sini ada nggak yang pernah merasa takut? Iya, dia. Semuanya pernah merasa takut ya kan? Semua orang pernah merasa takut. Bahkan hal yang sederhana aja seperti ini, kita sering kali merasa takut. Contoh, misalnya di rumah ceria, kakak suruh maju ke depan, maju dong ke depan, bantu kakak untuk ucapin janji anak rumah ceria. Kak, aku nggak mau, aku takut salah. Wah, ada yang begitu, ada yang ketakutan, takut salah. Itu juga rasa takut. Contoh begini, terus, yuk bantu kakak pimpin doa, yuk. Ada yang berani nggak? Kak, nggak berani aku takut salah, aku salah doa. Wah, gimana itu? Kira-kira itu baik nggak untuk kita? Tentu saja tidak baik. Seharusnya kalau kita menjadi anak yang mau berkembang, menjadi anak yang pinter, kita harus berani mencoba. Apalagi ini hal yang baik. Hal yang baik dong. Kita kan mau menjadi pemimpin masa depan. Jadi kita harus berani belajar menjadi seorang pemimpin dari kecil. Kita nggak boleh kalah dengan rasa takut kita, tapi kita harus berani mencoba. Nah, sama dengan cerita yang akan kakak bawa hari ini. Ini cerita tentang 2 orang yang pemberani dan 10 orang yang penakut. Wah, seperti apa ceritanya? Yuk kita dengar sama-sama. Nah, adik-adik, diceritakan pada satu ketika bangsa Israel itu dijanjikan Tuhan sebuah tanah perjanjian. Nah, dijanjikan Tuhan sebuah tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan Tuhan untuk ditempati oleh bangsa Israel pada saat itu. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa. Ini Musa. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengutus 12 orang pengintai. Nah, mengutus mereka untuk melihat atau memata-matai tempat tersebut. Gimana keadaannya, gimana orang-orangnya di sana, seperti apa lingkungannya, apakah tanahnya luas atau besar atau kecil, apakah tanahnya subur untuk bertanam, apakah subur untuk melakukan segala kegiatan pertanian, perkebunan. Tuhan suruh mereka untuk pergi ke sana. Tuhan memberitakan kepada Musa, mengirim ke 12 pengintai. Nah, singkat cerita, berkumpullah ke 12 pengintai tersebut. 12 pengintai. 12 pengintai datang. Dan Musa mengutus mereka, pergilah, lihatlah tanah Kanaan. Lihat di sana, apakah tanahnya bagus, apakah tanahnya subur, apakah tanahnya indah. Pergilah ke sana. Wah, Musa pun memerintahkan kepada mereka demikian. Nah, tapi ada hal yang menarik adik-adik. Ada 2 orang yang pemberani. 2 orang itu adalah Yosua dan Kaleb. Nah, 2 orang ini ada 2 orang yang pemberani. Kenapa? Lihat aja nanti ceritanya. 2 orang ini sangat pemberani sekali. Nah, 10 orangnya berani takut-takut, berani takut-takut. Tapi 2 orang ini adalah orang pemberani. 10 orangnya tuh sering takut-takut, berani takut-takut, berani sering begitu ya kan. Nah, ini dia Yosua dan Kaleb. Akulah Yosua. Halo semuanya. Aku adalah Kaleb. Halo semuanya. Aku Kaleb. Wah, ini adalah Yosua dan Kaleb. Aku Yosua, aku Kaleb. Wah, mereka ini saling adalah orang-orang pemberani. Nah, singkat cerita mereka pun diutus.
Ketika mereka diutus, sesampai mereka di tanah Kanaan, mulailah terjadi percekcokan, atau bukan percekcokan, seperti yang dilakukan Yosua dan Kaleb itu memuji keadaan tanah tersebut. Mulai datang si Yosua, aduh Leb, coba kamu lihat tanah ini subur sekali, tanah ini indah, kamu lihat di sana, tanam-tanamannya, anggur-anggurnya, buah-buahannya, semuanya seger, sehat, mereka bertumbuh dengan bagus. Wah, ini indah sekali kalau kita tinggal di sini. Oh, betul itu Yosua. Di sini juga melimpah susu dan madu. Aku kan suka susu. Kalau aku minum susu pasti kuat tulangku. Aku mau deh tinggal di sini. Iya, itu benar sekali, Kaleb. Wah, kayaknya kita harus lihat ke sana deh. Di sana ada lebih banyak lagi. Yuk kita ke sana. Ayo kita sana, pergi sana. Nah, mereka pun melanjutkan. Mereka mulai berkeliling. Tiba-tiba ketika mereka berkeliling, adik-adik, datanglah si pengintai. Yosua, Kaleb, kalian kemana aja? Kalian ini ya, dicari kemana-mana. Kok kalian rupanya ada di sini? Ngapain kalian ke sini? Tahu nggak kalian, di sini nih tempatnya serem, orang-orangnya juga serem, tinggi-tinggi. Kalau kalian tidak hati-hati, bisa-bisa kalian kena injak, mati kalian di sini. Jangan pergi jauh-jauh. Oh, bukan begitulah. Di sini mah nggak ada orang yang begitu. Kamu jangan melebih-lebihkan lah. Iya bener. Kamu ini suka melebih-lebihkan. Di sini baik-baik aja, kamu baik aja katanya. Kamu nggak boleh begitu. Iya itu bener. Oh, kan begitu di sini. Kalau kita berperang sama mereka, bisa-bisa kita mati. Kalian berani ya sini ya? Yang pergi sana. Nah, adik-adik, rupanya di sana memang sih orang-orang itu tinggi-tinggi, bahkan menyerupai seperti raksasa katanya. Di tanah Kanaan itu orang itu kurang lebih tingginya seperti 2 meter, kan tinggi sekali. Nah, itu yang membuat si pengintai yang lain ini takut. Tapi Yosua dan Kaleb nggak takut. Mereka malah memuji tanahnya itu subur, indah, melimpah susu dan madu. Nah, ini sebenarnya agak berlebihan yang dibuat pengintai-pengintai ini. Pengintai-pengintai ini membuat berita yang hoax atau berita yang nggak benar. Mereka melebih-lebihkan berita itu, padahal sebenarnya nggak begitu. Nah, tanah Kanaan ini seperti kakak bilang tadi, tanahnya subur, melimpah susu dan madu. Tuhan akan berikan tanah Kanaan ini kepada bangsa Israel, maka nggak perlu takut. Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Dia jauh lebih hebat dari apapun. Maka Tuhan akan menolong. Nah, itu juga yang dipegang oleh Yosua dan Kaleb. Mereka sangat memegang itu. Aku akan laporkan kepada bangsa Israel bahwa di sini sangat seram. Aku akan bilang mereka. Aku akan kasih tahu kalau kita berperang sama mereka, bisa kita mati dalam satu pukulan. Aduh, nggak boleh begitu dong kamu. Kamu itu membuat berita yang tidak benar. Benar itu nggak baik. Kamu ini ya berlebihan membuat cerita. Wah, mereka berdebat. Akhirnya, adik-adik, perdebatan pun terjadi antara pengintai itu dan Yosua dan Kaleb. Bahwa Yosua dan Kaleb itu menasihati bagi mereka bahwa nggak boleh menyampaikan berita yang nggak benar. Sebenarnya di sini itu tempatnya bagus, indah, baik adanya, dan Tuhan mau kita pergi ke sini. Tapi benar adik-adik, sampai mereka keluar dari tanah tersebut, mereka sampai ke bangsa Israel. Nah, 10 orang pengintai ini memberitahukan berita yang tidak benar. Mereka mau kasih tahu ke bangsa Israel bahwa di sana kita nggak boleh masuk sana. Jangan macam-macam masuk sana. Bisa kita mati. Ketimpa di sana, nggak boleh pergi ke sana. Takut, bisa mati kalau pergi ke sana. Wah, dan bangsa Israel pun anehnya mereka nggak memilih mendengarkan Yosua dan Kaleb. Mereka malahan tidak mendengar Yosua dan Kaleb. Wah, itu sangat tidak benar adik-adik. Akhirnya mulai dari saat itu sekarang tersisa tinggal Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb ini orang yang taat, mereka yang setia, mereka ini orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka orang yang selalu berpikir positif,
tidak ada rasa takut, karena mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan menjagai mereka. Nah, karena sisa mereka berdua, sekarang yang boleh masuk itu hanya Yosua dan Kaleb. Sisanya bangsa Israel tadi, karena mereka terpengaruh oleh asutan 10 orang pengintai tadi, mereka menjadi takut dan sekarang mereka tidak diizinkan untuk masuk. Sekarang hanya orang yang percaya dan taat yang boleh masuk. Sisanya mereka yang tidak taat dan percaya tidak boleh masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan untuk mereka tinggali. Tepuk tangan buat cerita hari ini. Nah, adik-adik, sebenarnya cerita ini menarik ya. Yosua dan Kaleb itu dua orang yang pemberani. Nah, sama dengan diri kita. Diri kita juga memiliki keberanian yang Yosua miliki, yang Kaleb miliki. Kita harus memiliki keberanian itu. Nggak boleh takut. Jangan kalah dengan rasa takut. Kalau ada suatu hal benar yang perlu kita lakukan, jangan takut untuk mencoba hal yang benar itu. Karena hal yang benar itu akan berdampak positif untuk kita dan bahkan kita akan menjadi anak-anak yang lebih hebat, anak yang pintar nantinya. Kan ketika di rumah ceria, ketika kakak minta tolong baca doa, minta tolong ucapkan janji anak rumah ceria, kesaksian bahkan di rumah ceria, jangan takut. Tuhan akan tolong. Makanya rajin berdoa, berlatih dan berlatih terus. Makanya jangan kalah dengan rasa takut. Ingat Yosua dan Kaleb, Tuhan akan tolong kita. Tuhan menolong Yosua dan Kaleb, maka Tuhan juga akan tolong kita. Demikian cerita hari ini. Bye-bye.